Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang kompak. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Rasulullah suka yang ganjil ya. Ya, sekali lagi. Yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takzimi para ustadz Pondok Pesantren Baitul Muslim Tahfiz Quran SMP ya. Yang kami banggakan seluruh siswa SMP IT Baitul Muslim Pondok Pesantren Tahfizul Quran Baitul Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Apa yang antum rasakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada antum? Sebutkan yang pertama. Sehat. Yang kedua, iman, Islam, apalagi? Ihsan, apalagi? Hidup, nafas, apalagi? Ya, sehat, bisa makan dan seterusnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita itu begitu banyak, begitu besar. Kalau ditulis satu persatu ya, maka air yang ada di lautan, di samudra, kemudian ranting-ranting yang ada di pepohonan itu dijadikan sebagai pena. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada kita ditulis. Niscaya ketika samudra itu sudah habis, maka kenikmat Allah itu belum selesai kita tulis. Maka mari kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Nah, jadi kalau kenikmatan itu diurutkan, yang paling besar nikmat apa? Iman, Islam, ihsan. Kesehatan itu masih di bawahnya. Nikmat rezeki itu masih di bawahnya. Nikmat kita bisa bernafas itu masih di bawahnya. Nikmat kita bisa melihat itu masih di bawahnya. Kalau tidak percaya coba lihat. Ada enggak orang yang buta tapi kemudian mereka melaksanakan ibadah sholat? Ada banyak. Kenapa mereka melaksanakan ibadah sholat? Karena punya iman, karena punya Islam. Padahal nanti yang paling pertama akan dihisab apa? Sholat. Ada enggak orang yang punya mata, kaya raya, kemudian fisiknya sempurna tapi mereka tidak sholat? Ada, bahkan banyak. Tapi mereka tidak pernah sholat. Padahal nanti yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Sudah tentu ya, kalau dia tidak sholat, ya maka rusaklah seluruh amal-amalnya. Karena dia tidak punya iman, dia tidak Islam, apalagi ihsan. Nah, maka bersyukur kita, Allah Subhanahu wa taala berikan iman, Islam, ihsan,
kemudian kesehatan, rezeki dan seterusnya hingga saat ini, termasuk juga kenikmatan kita bisa belajar bersama di majelis ini, kita bisa bersama-sama di pondok pesantren Tahfizul Quran SMPIT Baitul Muslim ini adalah juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak teman-teman antum di luar sana yang kerjaannya gini? Ada? Banyak. Tapi di sini nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya. Ada nggak di luar sana orang teman-teman kita yang kerjaannya gini? Ada? Banyak. Insya Allah kita enggak ya? Tidak. Karena kita tahu itu adalah dosa. Kita tahu kita punya iman bahwa itu salah. Nah maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah snacknya sudah datang. Ya silakan boleh diambil tapi sambil disimak. Ini juga merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, berupa kita bisa makan, ya. Nah, ada yang tidak kebagian? Ada yang tidak kebagian? Berarti hari ini antum belum dapat rezeki itu. Ya. Tapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyiapkan rezeki setiap diri kita. Baik. Ya, sudah terbagi? Ya, sambil terbagi, sambil dibagi, yang sudah ngambil tetap silakan. Sambil makan, fokus ke depan. Siap? Oke. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, anak-anak yang menjadi anak-anak yang solih, amin. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, amin. Menjadi pribadi-pribadi yang terus berkembang dengan mengikuti ajaran Islam, amin. Menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi generasi penerus Nabi Muhammad, amin. Amin. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majelis ini. Sudah kenal dengan Ustadz yang ada di depan? Sudah kenal belum? Nah, kalau belum kenal berarti ta'aruf ya. Baik. Nama ana Habib Rusli Fuad. Biasa dipanggil Habib oleh kawan-kawan. Tugasnya sekarang ya bareng-bareng dengan ustadz-ustadz yang lainnya seperti di sini Ustadz Fatur, Ustadz Hilman dan kawan-kawan. Ustadz tugasnya sehari-hari ada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran SMIT Baitul Muslim. Ya, jadi kita sambil berkenalan, ya, sambil ta'aruf. Ya, ditunggu dulu saja. Agak dicepetin Mas, diselesaikan nanti ini nggak lanjut-lanjut ini nanti ini. Harusnya terakhir aja kayak gini. Baik, kita break dulu, silakan dihabiskan. Nanti kita lanjutkan. Tangan kanan. Minum dan makannya tangan kanan. Sudah ya? Konsumsi sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, yang ketiga saya mengucapkan terima kasih. Ana mengucapkan terima kasih kepada para asatidz dan para panitia yang pada malam hari ini memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar di majelis ini.
Kita meyakini bahwa ketika kita berada pada majelis yang baik, majelis yang di dalamnya diagungkan Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir, maka kita itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat. Maka bersyukur kita hadir di majelis ini. Nah, pada malam hari ini di sini Ustaz akan menyampaikan terkait dengan kita menyambut bulan Ramadan. Nah, berhenti dulu Mas itunya. Permennya nanti lagi. Ya, ini udah dilanjutin. Ya. Kehadiran kita di sini kalian kan sudah dari tadi sore ya. Ya, tadi sore para asatidz ya, para ustadz telah menyediakan kemudian waktu berbagai sarana, kemudian konsumsi dalam kerangka ingin bersama-sama mendampingi kita semuanya, mendampingi antum selaku para santri agar kita benar-benar optimal menyiapkan diri kita untuk menyambut, untuk masuk pada bulan Ramadan yang akan tiba insya Allah hari apa? Hari Selasa. Besok Senin, Selasa berarti 2 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada seluruh umat manusia melalui malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan kewajiban berpuasa, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, sudah hafal semua? Sudah, kita lafazkan bareng-bareng. Wahid, isnain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu orang tahu artinya, maju ke depan. Siapa yang berani? Loh, ke belakang. Siapa yang hafal artinya, maju ke depan. Tuh ada anggur di depan. Silakan maju ke depan. Apa arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183? Ya, maju Mas. Man ismuka? Muhammad Hamdani. Ya. Hafalannya sudah berapa Mas? Belum selesai, tapi sudah banyak. Alhamdulillah. Ya Mas, coba diulang kemudian disebutkan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. benar? Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sebentar ya Mas ya. Permulaan. Silakan Mas. Hadiah untuk pemberani. Ya. Baik. Oke, apa tadi artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Oke, terus sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Anak-anak yang Ustadz banggakan, yang kita berbahagia pada hari ini, 2 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa.
kemudian orang-orang yang menjalani ibadah bulan Ramadan itu ya akan menjadi orang-orang yang harapannya bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang nanti akan masuk surga. Baik. Tinggal 2 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu yang sangat agung. Saya ingin bertanya, apa yang sudah antum siapkan untuk menyambut bulan Ramadan itu? Apa mas? Apa? Latihan berpuasa, mantap. Niat apa? Niat untuk berpuasa, mantap. Apa yang sudah dilakukan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Hah? Bersih-bersih, berpuasa, hah? Membersihkan jiwa, Masya Allah. Baik, inilah generasi-generasi masa depan yang mantap. Amin, Allahumma amin. Ya. Berarti kita sudah mempersiapkan. Setidaknya kita sebagai seorang muslim yang baik ya dalam menyambut bulan Ramadan itu harus benar-benar menyiapkannya dengan baik. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah memperkuat keimanan kita ya. Memperkuat keimanan kita bahwa kita akan dihadapkan dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan diri kita. Nah, maka kita terima ya. Kemudian kita kuatkan keimanan kita agar nanti pada saat menjalani bulan Ramadan kita akan mudah, semangat dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bersih-bersih diri. Maksudnya di sini membersihkan diri sini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu bertaubat, menyesali berbagai dosa-dosanya, kemudian akan berniat untuk melakukan hal-hal yang baik, maka pasti dia akan semangat untuk menjalani bulan Ramadan. Nah, taubat kita itu kepada Allah, juga kepada orang-orang yang pernah kita berbuatin salah atau dosa. Siapa yang sudah pernah berbuat dosa kepada orang tua ngacung? Pernah. Ya, sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Bayangkan orang tua antum di rumah, ya. Ada yang orang tuanya petani? Ada. Ada yang orang tuanya guru? Ada. Ada yang orang tuanya itu pedagang? Banyak. Ada orang tuanya TNI? Ada. Polisi? Ada. Ya. Perhatikan, ya. Orang tua antum dengan berbagai pekerjaannya itu di luar sana, ya. Banting tulang, bukan tulangnya dibanting-banting ya. Tapi bekerja keras. Untuk apa? Untuk mencari uang, untuk mencari kebutuhan ekonomi agar antum bisa sekolah dengan baik. Nah, kalau kita berbuat dosa kepada mereka, ya, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan mereka, maka sempatkan sebelum Ramadan itu. Nanti malam kan tahajud, ya toh? Nah, sempatkan nanti malam itu nangis, mohon ampun kepada Allah karena nggak bisa ketemu dengan orang tua, maka di situ mohon ampun kepada kedua orang tua antum. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, sampaikan ampun saya, maaf saya kepada orang tua saya karena saya sudah berbuat dosa. Agar kita nanti menjalani bulan Ramadan itu dengan mudah, dengan nyaman, dengan semangat. Nah, ini akan dikirimkan ke orang tua antum. Siap? Siap ya? Ya, jadi sempatkan malam ini untuk memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada kedua orang tua, termasuk teman-teman antum, guru-guru antum yang pernah antum berbuatin salah.
Kalau antum tidak bisa menemui langsung karena kondisi Covid dan lain sebagainya, maka pastikan antum bertobat kepada Allah dan sampaikan kepada Allah, ya Allah, sampaikan kepada hati-hati mereka yang dulu pernah saya berbuatin salah kepada mereka agar mereka mengikhlaskan kesalahan saya. Siap? Oke, itu ya nanti malam dilaksanakan. Agar setelah itu nanti kita betul-betul siap menghadapi bulan Ramadan. Kemudian baru selanjutnya kita persiapkan diri kita dengan banyak membuka buku kembali terkait dengan fikih Ramadan dan seterusnya. Nah, pada malam hari ini adalah termasuk rangkaian kegiatan agar kita benar-benar siap menghadapi bulan Ramadan. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan yang kedua yang bisa jawab boleh maju ke depan. Tadi kan kita berulang kali mengatakan terkait dengan bulan Ramadan. Ada yang tahu tidak apa sih artinya Ramadan? Maju ke depan. Yang mau maju ke depan, apa arti Ramadan? Dan kalian memaknai Ramadan itu seperti apa? Yuk silakan maju. Ramadan adalah bla 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 bla. Saya memaknai bulan Ramadan adalah bla bla bla. Nah, silakan maju ke depan. Ayo Mas, maju. Jangan-jangan kita memaknai bulan Ramadan belum pas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana nanti saya akan mendapatkan baju baru. Wah. Ayo silakan. Siapa yang berani ya? Anggurnya masih, salahnya masih. Ayo. Gak ada? Ditutup kesempatannya? Ayo maju. Apa, ngomong aja apa sih yang antum pahami? Apa itu bulan Ramadan? Masa nggak tahu? Maju. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti Ustadz yang akan menyampaikan. Ada nggak nih? Siapa yang mau menjelaskan atau coba sampaikan? Menurut saya Ustadz yang saya tahu bulan Ramadan adalah ini. Ayo. Maju. Ya. Calon generasi Robbani pemimpin masa depan. Siapa namanya? Arvin. Arvin. Dari mana Mas? Dari Tanjung Bintang. Tanjung Bintang, Masya Allah ya. Mas, yang antum pahami, yang antum ketahui, Ramadan itu artinya atau maknanya apa? Bulan kemerdekaan. Ramadan itu bulan penuh keberkahan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya diwajibkan untuk berpuasa, betul? Ada lagi yang mau menambahkan? Maju. Ini namanya siapa? Hah? Arifin Ilham. Dari mana Mas? Dari Pugung Raharjo. Dari Pugung Raharjo. Mudah-mudahan nanti menggantikan Ustadz Arifin Ilham ya, jadi dai. Apa Mas yang antum pahami? Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Lanjutnya apa? Oke. Kata Mas Arifin Ilham, Ramadan di sana terjadi ya diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Baik, terima kasih. Ada lagi, tetap di sini. Ada lagi yang mau menambahkan makna bulan Ramadan? Atau ada apa dengan bulan Ramadan? Gak ada, cukup. Maju. Enggak berani, malu. Ya. Boleh ngambil satu-satu. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Baik, ya. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman antum tadi bagus, luar biasa ya.
Kalau kata antum kalau pas pramuka itu apa? Mantap, mantap, mantap gitu ya. Teman-teman harus berani ya. Nah, harus berani ya. Salah nanti diluruskan ya. Yang penting jangan salah terus ya, atau ngelakuin dosa bukan. Baik. Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini kita maknai ya. Mari sama-sama kita maknai dari beberapa ulama menyimpulkan bahwa secara bahasa bulan Ramadan itu dimaknai sebagai bulan di mana artinya adalah panas yang menghanguskan ya. Panas yang menghanguskan. Dari sisi bahasa Arab, Ramadan itu dimaknai sebagai panas yang menghanguskan. Apa yang dimaksud dengan panas yang menghanguskan? Karena pada bulan Ramadan itu kita berpuasa, betul. Apa? Menahan hawa nafsu, betul. Apa lagi? Hah? Melahan? Apa? Setan-setan dibelenggu, iya. Jadi Ramadan itu sejatinya dimaknai oleh para ulama bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dosa-dosanya tadi itu dihanguskan ya, dibakar, kemudian dihilangkan dengan apa? Dengan ibadah di bulan Ramadan itu sendiri gitu ya. Ada yang memaknainya, yang dimaksud dengan panas yang menghanguskan itu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang beribadah di bulan Ramadan, menahan haus dahaga, menahan hawa nafsu, maka di sana orang-orang itu terbuka hatinya untuk menerima nasihat-nasihat, menerima kebenaran-kebenaran, sehingga mereka menerima. Ustadz mau tanya, besi itu kalau dipanaskan dia akan menjadi seperti apa? Meleleh. Kalau sudah meleleh enak dibentuk atau tidak? Nah, gambarannya seperti itu. Orang yang berpuasa, orang yang menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dibentuk untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga nafsunya tadi, dosa-dosanya tadi dipanaskan, dihanguskan hingga hilang, kemudian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah makna Ramadan. Bisa difahami? Bisa difahami? Maka kalau kita di bulan Ramadan kita belum memanaskan atau belum membakar nafsu kita, diri kita, kok kita masih melaksanakan dosa-dosa, berarti kita belum memahami makna bulan Ramadan. Fahim? Nah, maka mari bersama-sama dari pemahaman ini kita jadikan Ramadan kita ini betul-betul membuat diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Sampai di sini paham? Oke. Tema kita pada malam hari ini apa? Menyambut bulan Ramadan. Baik. Kemudian tema spesifik pada materi kita pada malam hari ini tahu apa temanya? Makna bulan Ramadan. Apa tadi Ustaznya? Temanya. Ya. Sukacita sambut Ramadan, kemudian menjadi pribadi mulia dengan menjalani Ramadan bulan penuh kemuliaan. Oke, nah itu tema kita pada malam hari ini. Persiapan Ramadan tadi antum sudah menjalankan dan sudah paham. Kedua, makna Ramadan sedikit banyak kita sudah paham dan kita siap untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana kita akan membakar, menghanguskan dosa-dosa kita. Sepakat? Oke. Kemudian kita masuk kepada tema. Ya. Di dalam tema dikatakan anak-anak pondok pesantren Tahfidzul Quran SMPIT Baitul Muslim itu dalam menyambut bulan Ramadan itu harus dengan sukacita. Ya, gitu ya.
Dengan sukacita. Nah, Ustadz mau tanya, kenapa kita ini harus menyambut Ramadan ini dengan sukacita? Maju. Berani nggak? Ayo. Kenapa kita ini harus menyambut Ramadan dengan sukacita? Alasannya apa? Ayo maju. Antum menyambut Ramadan ini dengan sukacita apa enggak? Kalau iya, alasannya apa? Ini maju. Enggak apa-apa, jangan malu. Ya. Kenapa kita sukacita dalam menyambut bulan Ramadan? Di luar sana juga banyak nih. Malam hari ini banyak orang-orang yang senang sukacita menyambut bulan Ramadan. Ada yang dengan membagi-bagikan rezeki, ada yang dengan pengajian dan sebagainya. Nah, kenapa kita sukacita menyambut bulan Ramadan? Apa Mas? Siapa namanya? Faren. Faren. Ini ustadz atau santri? Santri. Oh, santri. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Oke. Jawaban yang bagus dari Mas Faren. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sehingga kita harus semangat, kita harus senang, kita harus sukacita menyambut bulan Ramadan. Setuju? Ada yang lain selain alasan bulan Ramadan itu bulan yang penuh apa tadi? Berkah ya? Berkah. Ada yang lain? Banyak alasannya. Ini baru satu yang kesebut sama beliau. Ada lagi? Jangan takut, ayo. Karena bulan Ramadan adalah bulan di sana penuh dengan keberkahan, sehingga kita harus semangat. Wah, Masya Allah. Siapa namanya Mas? Diki, kelas berapa? Kelas 1, sip, mantap. Apa Mas? Alasannya kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau di bulan Ramadan itu ada satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Benar? Oke, ada lagi ndak alasan yang lainnya? Hah? Kenapa kita harus senang? Kenapa harus sukacita? Sudah tadi. Ya, baik. Ustaz kasih hadiah. Boleh ambil satu-satu. Dibuka aja. Oh, milih yang itu. Ya. Nah, terima kasih. Duduk, makanya tangan kanan. Baik. Terima kasih. Ya, Ustadz akan menambahkan, kenapa sih kita itu harus sukacita menyambut bulan Ramadan? Tadi benar yang pertama disampaikan oleh salah satu kawan antum tadi. Karena pada bulan Ramadan itu di sana banyak keberkahan atau bulan penuh berkah, ya. Bulan penuh berkah. Bahkan di dalamnya itu setiap apa yang kita lakukan ketika itu baik, maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nilai ibadah itu bisa jadi berlipat-lipat 1 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, ya. Keberkahan yang luar biasa. Nah, kemudian selain daripada itu, kenapa kita harus sukacita? Karena sesungguhnya sebagai orang yang beriman, kita itu memang harus menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Ya. Orang-orang yang beriman atau tanda orang yang beriman itu ketika datangnya bulan Ramadan itu dia seneng, gembira. Bukan datang bulan Ramadan, aduh poso meneh. Ya. Aduh. Berarti keimanannya lemah, ya. Berarti bisa jadi keimanannya dipertanyakan. Maka orang yang beriman itu harusnya senang. Ya tadi,
karena dia mendapatkan, karena dia akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, ya, akan mendapatkan banyak peluang untuk melakukan amal ibadah, pahalanya banyak, ya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Baik, anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selain daripada alasan kenapa kita harus sukacita, yaitu keberkahan, kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan sebagai tanda orang-orang yang beriman, ya. Karena pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai peluang kepada setiap diri kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal kebajikan, ya. Di dalam hadis disampaikan, ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarra aksir. Wahai orang-orang yang menghendaki kebajikan, bergembiralah, dan wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, tahanlah dirimu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Nah, ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tadi kan penuh keberkahan, banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang senang dengan kebajikan, maka kita diperintahkan untuk bergembira, sukacita. Kalau enggak bisa, maka tahanlah, ya, tahanlah. Jangan meluapkannya dengan waduh poso meneh. Enggak boleh, ya. Tahan, ya. Maka kita harus bergembira. Nah, bentuk kegembiraan yang benar itu seperti apa? Seperti apa bentuk kegembiraan kita yang benar? Apakah kita dengan beli petasan habis itu dibunyikan di mana-mana? Itu bentuk rasa gembira tidak? Iya, tapi dengan cara yang benar apa salah? Salah. Maka bentuk kegembiraan kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan benar itu adalah dengan apa? Tentunya dengan apa? Semangat berpuasa. Menyiapkan diri kita benar-benar untuk menghadapi bulan Ramadan itu dengan siap, ya. Dengan senang, tanpa ada rasa berat hati. Nah, maka bagi sebagian muslim kita, saudara-saudara kita, diwujudkan dengan memberikan sedekah kepada tetangganya, dengan membuat makanan, dikumpulkan tetangganya, kemudian bersyukur kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian diberikan makanan kepada sanak saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian bersyukur dengan apa? Dikumpulkan, kemudian membuat kajian seperti ini, memberikan semangat bersama-sama, kemudian dirayakan dengan penuh kegembiraan, persiapan ruh dirinya yang benar untuk agar Ramadannya itu betul-betul optimal, ya. Jadi ketika kita menginginkan atau kita tercatat sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bulan Ramadan, mari bersama-sama kita perkuat keimanan diri kita. Baik. Nah, anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya tadi disampaikan, karena di bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan. Banyak sekali sesuatu yang luar biasa di bulan Ramadan. Nah, dalam hadis disampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, pada awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melihat umatnya. Dalam hadis disampaikan Allah akan melihat umatku. Nah, umatku itu berarti umatnya siapa? Ya, umatnya Nabi Muhammad yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat. Nah, orang yang
terlihat atau orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Nah, kira-kira yang dilihat Allah Subhanahu wa taala itu orang yang senang-senang dengan datangnya bulan Ramadan atau yang bermaksiat? Ya, yang senang, yang bergembira. Maka kita tampilkan kegembiraan kita dengan cara-cara yang baik, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan melihat, oh itu si siapa di sini? Oh si fulan itu sedang di masjid, mabit menyiapkan pribadinya untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua hari ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di majelisnya para malaikat, sampai Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmat kepada kita, tidak akan masuk neraka. Allahumma amin. Tapi ya harus diikuti dengan menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Bukan berarti di sini Allah lihat kemudian antum nanti berbuat dosa yang banyak, bahkan nggak berpuasa, ya bahkan berbuat maksiat. Kira-kira Allah akan masukin kita ke surga apa ke neraka kalau seperti itu? Naudzubillah, bisa jadi dimasukkan ke dalam api neraka. Maka diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan itu adalah aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik dari aroma misik atau minyak kasturi. Ustaz tanya, kalau antum berpuasa, teman antum di samping antum ngomong gitu, apa perasaan antum? Kasturi banget gitu. Atau ya Allah jangan dekat-dekat sih, bau gitu. Ya. Perlu difahami anak-anak semuanya, di dunia ini benar ya, orang yang berpuasa bau mulutnya itu nggak enak ya, agak nggak enak. Tapi perlu antum pahami, di sisi Allah itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Jadi kita jangan minder ketika kita berpuasa. Dan inilah tanda ya, ketika kita rela, ketika kita ikhlas menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tadi, sampai mulutnya itu bau, sampai orang saja nggak mau dekat-dekat dan lain sebagainya. Tapi karena kecintaan kita kepada Allah, karena ketaatan kita kepada Allah, maka Allah gantikan di sisinya itu lebih baik daripada minyak kasturi. Nah, maka jangan ragu, jangan minder. Kita harus bersemangat dalam menjalani ibadah puasa. Baik puasa Ramadan pada khususnya yang nanti akan kita hadapi, ataupun puasa-puasa sunnah yang selama ini sudah dibiasakan di pondok pesantren ini. Siap? Baik. Yang ketiga, keistimewaannya adalah para malaikat akan memohonkan ampunan untuk umatku siang dan malam. Nah, ini di bulan Ramadan akan memohonkan ampun kepada umatku, ya, umatnya Nabi Muhammad yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kalau kita menginginkan doa-doa itu, maka mari bersama-sama kita menyambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan persiapan yang matang, agar nanti pada saat bulan Ramadan ini kita betul-betul ikhlas menjalani bulan Ramadan. Yang keempat, dalam hadis disampaikan Allah memerintahkan kepada penjaga surganya. Siapa yang menjaga surga? Ridwan dan siapa? Siapa malaikat siapa yang menjaga surga? Ya, malaikat Ridwan. Ya, ada namanya Ustaz Ridwan ya? Ya, mudah-mudahan beliau seperti penjaga surga ya, menjaga antum semuanya. Amin. Dalam hadis disampaikan, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku, kata Allah. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat untuk disuruh siap-siap, karena akan segera datang tuh orang-orang yang di bulan Ramadan ya benar-benar optimal menjalankan ibadah kepada Allah. Mereka akan masuk ke dalam
Tadi yang dijaga oleh malaikat Ridwan yaitu masuk surga. Pengen kita masuk surga, maka dioptimalkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang kelima, pada akhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa mereka seluruhnya. Dosa-dosa mereka seluruh, dosa-dosa kita yang menjalankan menghadapi bulan Ramadan dengan bahagia, dengan sukacita, dan menjalani Ramadan dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Bukan. Kata Rasulullah, bukan atau tidak. Ya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa para pekerja apabila sudah selesai pekerjaannya maka mereka mendapatkan upah atau gaji. Kalau orang bekerja itu digaji, dapat upah enggak? Dapat. Nah, kita yang berpuasa, kita yang tilawah Al-Quran, kita yang qiyamul lail, kita yang bersedekah, kita yang berbuat kebajikan di bulan Ramadan, akan Allah bayar, akan Allah gaji dengan apa? Diampuni seluruh dosa-dosanya. Pengen? Maka ayo, ini kan kurang 2 hari lagi. Dari sekarang kita sudah harus senang, kita sukacita, kita siapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan itu agar optimal, agar nanti di akhir Allah kasih kita ampunan. Allah gaji, Allah bayar kita dengan ampunannya. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, berarti tandanya masuk surga. Tapi kalau Allah nggak mengampuni, Allah murka kepada diri kita, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Siap? Siap menjalani puasa? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Anak-anak sekalian, pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Ini sampai jam berapa Ustaz? Seterusnya. Okay. Pertanyaan yang selanjutnya, insya Allah nggak lama lagi. Kayak tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan memaknai Ramadan sudah. Kemudian yang kedua terkait dengan kenapa kita harus bahagia menghadapi Ramadan, sudah paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga, agar Ramadan kita berjalan dengan baik, kemudian di akhir kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan? Yo, silakan maju ke depan. Mudah ini. Ya, Masya Allah. Amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Man ismuka ya akhi? Davi. Oke, dari mana Mas? Tulang Bawang, Masya Allah. Jauh ya? Kelas berapa? 9. Oke, bentar lagi lulus berarti nih ya. Mudah-mudahan nanti dapat sekolah yang baik dan menjadi yang terbaik. Ya. Apa Mas? Amalan-amalan atau aktivitas yang kita bisa optimalkan di bulan Ramadan itu dan yang akan antum pokoknya saya harus optimalkan. Sebutkan Mas. Tilawah Al-Quran. Baik. Mas, siapa tadi? Raffi. Davi. Mas, Ustadz tantang, antum Ramadan ini mau, kan tadi tilawah nih. Nah, mau khatam berapa kali Mas? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, Masya Allah, mantap. Ada yang lebih berani, lebih di atas 2 kali dalam 1 bulan? Maju. Bagus, 2 bulan, sebulan 2 kali, mantap. Siapa namanya Mas? Safik. Mas Safik sekarang sudah meniatkan mau khatam berapa kali Mas dalam 1 bulan? 2 sampai 3 kali.
Pastikan mau 2 atau 3? Beliau kan 2. Usahanya mah 3. Oke. Alhamdulillah kita hargai. 3 kali nih, akan berupaya 3 kali. Ada yang selebihnya atau sama dengan mereka? Hah? Ini bukti tanda bahwa sudah benar-benar menyiapkan bulan Ramadan. Saya bulan Ramadan harus khatam 2 kali. Saya bulan Ramadan harus khatam 3 kali. Berapa? 1 kali. Maju. Oh nggak usah. 1 kali. Oke. Siapa yang mau khatam selama bulan Ramadan 1 kali? Sekali. Ya. Mudah-mudahan Allah khatamkan antum lebih dari 1 kali. Amin. Yang 2 kali, niat dari sekarang 2 kali, minimal harus khatam 2 kali. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oh ini ngambil dulu. Oh nggak usah, itu? Loh nggak usah ya, alhamdulillah. Ya, masya Allah. Mereka mantap, yang lain tadi juga mantap. Perhatikan, anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu amalan selain daripada ibadah berpuasa yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa optimalkan agar kita mendapatkan banyak pahala benar tadi, yaitu tilawah Al-Quran. Oke. Tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu pahalanya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Antum bisa bayangkan, antum kalau di luar bulan Ramadan itu kan 10 kebaikan. Ketika membaca di bulan Ramadan dilipat gandakan bisa 1 sampai 700 kali lipat. Kalau antum ikhlas, jalaninya itu bacaannya baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah menghendaki menjadi 700 kali lipat atau 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kira-kira kalau antum baca Al-Fatihah itu pahalanya udah berapa? Sudah tidak bisa dihitung. Antum baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Banyak, lebih dari 10. Kalau 10 dikali 10 sudah 100 kebaikan. Kalau dikali jadi 700 berapa? 7.000 kebaikan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti besok Bismillahirrahmanirrahim, besok Bismillahirrahmanirrahim, nanti Bismillahirrahmanirrahim, nanti enggak. Tilawah Al-Quran, menghatamkannya dan memulai lagi dari awal terus menghatamkan dan seterusnya. Maka sebanyak antum membaca Al-Quran, sebanyak antum menghatamkannya, maka sebanyak itu pula lah kebaikan yang akan kita terima. Kebaikan yang akan kita terima. Maka tadi, kalau yang pengennya hanya 1 juz ya berarti 1 juz, 1 kali khatam ya berarti itulah kebaikan yang antum terima dari Allah. Yang 2 juz berarti lebih banyak, yang 3 juz berarti lebih banyak. Ya, ada yang sudah hafal 30 juz di sini? Ada yang hafal 30 juz? Sudah hafal 30 juz? Masya Allah, sudah hafal 30 juz. Nah, kalau antum 5 hari dengan murojaah kemudian pas baca sudah dapat khatam sekali, berarti bisa berapa tuh? 6 kali khatam. 6 kali khatam berarti Masya Allah. Para sahabat dahulu bahkan mereka bisa menghatamkan Al-Quran itu sehari 2 kali. Nah, bahkan lebih daripada itu, gitu ya. Lebih daripada itu. Nah, maka ini menjadi semangat untuk kita semuanya, ya. Menjadi semangat untuk kita semuanya. Maka hafal atau belum kita dengan Al-Quran, mari bersama-sama kita azamkan dari sekarang, karena kita senang akan datangnya bulan Ramadan untuk mengoptimalkan tilawah kita dengan Al-Quran itu khatam berulang kali.
selain daripada targetan-targetan hafalan antum. Siap? Siap ya. Minimal 2 kali lah ya. Kalau biasanya antum hatam 1 bulan atau 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali targetan dari sekolah, dari pondok pesantren gitu ya. Maka kita niatkan dari sekarang, dalam bulan Ramadan saya minimal 2 kali dalam 1 bulan. Berarti 4 kali lipat di luar bulan Ramadan. Siap? Oke, siap. Selanjutnya, amalan apa lagi selain daripada tilawah Al-Quran? Apa mas? Iktikaf. Benar ya. Amalan yang bisa dilakukan adalah iktikaf. Iktikaf itu maksudnya bermohon ampun kepada Allah, evaluasi diri, kemudian berniat untuk memperbaiki dirinya. Ya. Dan iktikaf itu di masjid. Tapi karena kondisi dan lain sebagainya, ketika memungkinkan maka kita bisa iktikaf. Ketika tidak memungkinkan, maka azamkan untuk menyendiri, mungkin ketika nanti libur di rumah, di tempat sholat antum atau peribadatan sholat di rumah, kemudian di situ menyendiri, bertobat kepada Allah, menghitung dosa-dosa kita, menambahnya dengan banyak pahala, dengan tilawah, dengan berzikir, dengan bertasbih dan lain sebagainya. Sehingga kita mendapatkan amalan-amalan yang dilakukan di dalam amalan iktikaf. Rasulullah dan para sahabatnya ya, ketika bulan Ramadan mereka beriktikaf di akhir-akhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk mengoptimalkan amal ibadah mereka, juga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, maka ini menjadi amalan yang mari sama-sama kita upayakan. Baik, selain tilawah kemudian iktikaf, apalagi yang bisa kita optimalkan? Apa? Tahajud atau qiyamul lail. Dan perhatikan. Nah, dan sholat ya, qiyamul lail di bulan Ramadan ini adalah qiyamul lail yang spesial, yang ini tidak dilakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih ya. Kalau ada nggak kita sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Tidak ada. Adanya ya di bulan Ramadan. Maka kita optimalkan. Kita dapat pahala jamaah, kita dapat pahala sholat tarawih, gitu ya. Kita dapat pahala di situ tentang bagaimana kita menunjukkan kepada umat bahwa umat Islam itu adalah umat yang kokoh, bersama-sama, berjamaah dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar mengoptimalkan bulan Ramadan tadi ya. Ke depan yang akan datang 2 hari lagi ini, azamkan dari sekarang, jangan pernah meninggalkan sholat tarawih. Biasanya kalau di masjid-masjid itu, biasanya kalau 5 hari pertama masjid itu banyak orang tarawih nggak? Banyak. Kalau sudah masuk ke 10 hari kedua banyak nggak? Sudah mulai maju barisannya, ya toh? Mulai berkurang. Kira-kira mereka kemana? Hah? Main. Kemana lagi? Nonton TV. Kemana lagi? Tidur dan lain sebagainya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Niatkan dari sekarang ya, selama bulan Ramadan itu penuh untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Siap? Siap? Ya. Kemudian amalan yang selanjutnya yang keempat, selain tilawah, iktikaf, sholat tarawih, apalagi? Betul, zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zikir yang kita lafazkan setelah sholat, atau kita dalam kesendirian kita, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim,
Atau zikir-zikir yang lainnya, la ilaha illallah, ya, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun zikir-zikir dalam hati selalu mengingat Allah. Misal dalam perjalanan kita mau ke pasar, kita kan bisa sambil murojaah, atau kita bisa sambil berzikir. Atau ketika kita sedang jalan yang lurus, kita alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ketika ada orang berbuat maksiat, astagfirullahaladzim. Ketika kita melihat aurat orang, astagfirullahaladzim. Tapi jangan dilihatin astagfirullahaladzim, 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 jangan ya. Astagfirullahaladzim ya, tundukkan pandangan, alihkan pandangan kepada pandangan yang benar. Siap? Ya, harus banyak berzikir kepada Allah. Ketika ada kemaksiatan langsung ingat dengan Allah sehingga kita tinggalkan. Misal kita sedang berpuasa, teman kita ngajak ke yang tidak baik, maka beristighfar. Kemudian sorry lah yau. Kita jangan ikut-ikutan, ya. Kita jangan ikut-ikutan. Sorry lah yau. Nah, kita lebih baik tadi tilawah, berzikir dan lain sebagainya. Baik. Selain daripada itu masih ada lagi. Apa lagi? Apa? Sedekah. Masya Allah, mantap. Ya. Di dalam hadis disampaikan, ya, dari Aisyah, kalau tidak salah beliau menyampaikan, Rasulullah itu adalah orang yang saya ketahui yang paling banyak bersedekah. Dan di bulan Ramadan beliau meningkatkan sedekah-sedekahnya. Itu Rasulullah. Oke, baik, terima kasih. Itu Rasulullah. Kita pengen bersama Rasulullah masuk surga enggak? Mau, pengen? Nah, kalau pengen berarti kita ikutin apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah sedekah. Dan ingat, di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan, ya, bisa sampai kepada 700 kali lipat. Sedekah yang kita keluarkan, misal antum punya uang 5.000 misalkan, ya, kemudian ada tukang es lewat, antum beli, harganya 2.500, beli 2, satunya kasih ke teman antum yang berpuasa, itu juga sedekah. Antum minum sendiri satunya, satu kasih temanmu. Jadi sedekah memberikan iftar kepada orang lain yang sedang berpuasa, itu juga sedekah yang utama di bulan Ramadan. Ustadz diceritain oleh teman Ustadz, ya, yang beliau pernah di mana namanya, di Mekah, di Madinah. Mereka itu sampai berebut. Jadi kan biasa ada orang sholat, ya, di masjid di sana. Kemudian orang-orang sudah nungguin dengan takjil yang mereka bawa. Orang yang datang langsung didatangin berebut. Bapak sama saya aja. Supaya ada yang meminum atau memakan takjil yang dia bawa. Dan itu di situ banyak orang-orang yang menyiapkan takjil tadi atau untuk orang berbuka. Orang yang datang itu berebut untuk diperebutkan. Saya dan sebagainya gitu. Saking pengen mendapatkan fadilah sedekah di bulan Ramadan, saking pengen memberikan pahala, ya, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Karena orang yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, itu dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Pengen nggak? Misalkan kita puasa sendiri dapat pahala, kita ngasih orang iftar dapat pahala, pahala kita banyak. Tapi bukan berarti kemudian ya sudah Ustadz, saya nggak puasa, saya mau ngasih dia, kan saya sudah dapat pahala dari dia. Enggak, dosa, ya. Sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu dosa. Bahkan tidak akan bisa diganti dengan 2 bulan puasa berturut-turut di luar bulan Ramadan. 1 hari ninggalin puasa di bulan Ramadan itu nggak akan bisa digantikan, walaupun dengan puasa di luar bulan Ramadan selama 2 bulan. Kuat nggak antum puasa 2 bulan di luar bulan Ramadan?
berat. Itu saja nggak bisa menggantikan sehari. Maka pastikan jangan sampai kita batal dengan sengaja dan batalnya itu berbuat maksiat, ya. Maka tadi dosa besar, ya, dosa ya. Maka jangan dilakukan. Kecuali kalau antum sakit sudah nggak bisa berpuasa, ya segera batalkan, minum, makan, minum obat biar besok bisa puasa lagi. Atau dalam perjalanan jauh boleh dikodok besok lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau sengaja tengok kanan kiri nggak ada orang, makan, nah itu diganti 2 bulan nggak bisa, ya. Atau dengan teman-temannya ke rumah makan sambil ngobrol berbuat maksiat, kemudian batal puasanya, itu tidak akan bisa diganti walaupun 2 bulan puasa berturut-turut. Nah, anak-anak sekalian, di penghujung waktu ini sekali lagi Ustadz mengingatkan kepada antum. Mengingatkan kepada antum semuanya, ya. Mari sama-sama kita sambut dengan sukacita dan dengan sukacita yang benar. Sukacita yang benar dengan apa? Menyiapkan keimanannya dengan baik, fisik dengan baik, berniat yang baik-baik untuk menghadapi bulan Ramadan. Semangat. Kemudian kita mengoptimalkan bulan Ramadan itu dengan berbagai amal kebaikan yang sudah kita siapkan. Tadi mempunyai targetan nanti tilawahnya mau berapa juz, sedekahnya mau berapa juta, atau mau berapa tadi ngasih iftar, atau mau ngasih ke orang berapa sebisa kita dan seterusnya. Berazam untuk tidak meninggalkan sholat tarawih atau qiyamul lail, sholat tarawih dan sebagainya. Berazam untuk senantiasa menghiasi hari-hari waktunya dengan berzikir dan tilawah Al-Quran. Kemudian berazam untuk bisa beriktikaf. Bahkan kalau kita mampu berazam berniat untuk bisa melakukan ibadah umroh, ya, karena itu termasuk yang utama, ya, termasuk amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ustadz yang bertanya, silakan yang berani. Nah, nanti Ustadz kasih pertanyaan-pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang maju ke depan yang berani. Nanti Ustadz kasih pertanyaan-pertanyaan. Ayo, tidak ada. Oke. Hitungan kelima. 1, 2, ya, 3, 4, 5, ya. Udah gak ada? 2 orang nih. Silakan langsung ke depan. Tadi siapa namanya Ustadz lupa? Diki dari Sri Menanti Wajepara, ya. Sri Menanti Wajepara. Mana? Sri Bawono. Antum? Bagus. Dari mana, Mas? Jabung. Masya Allah, jauh juga dari Jabung. Baik, ada ke sana, Mas. Ya, teman-teman diperhatikan. Ustadz tanya, ya kan tadi materinya, ya materi tadi. Sekarang coba berikan kesimpulan, ya, dari tadi Ustadz sampaikan apa yang bisa antum tangkap, kemudian pesankan ke teman-teman antum dari materi target kita pada malam hari ini. Ya. Bahwa bulan Ramadan itu nggak boleh kembali, karena kalau bisa lagi itu nggak bisa diikuti walaupun 2 bulan puasa di luar bulan Ramadan. Harus maksimalin ini targetnya apa. Ya. Terus? Zikir kepada Allah, itu
Sudah? Ya, terima kasih. Beliau menyimpulkan, ya, mengingatkan kepada antum, kepada kita semuanya, jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Jangan sampai sehari saja sengaja meninggalkan bulan Ramadan. Maksudnya sengaja meninggalkan puasa. Karena kita meninggalkan puasa satu hari tidak akan tergantikan walaupun 2 bulan di luar bulan Ramadan berturut-turut. Nah, itu dari beliau. Antum? Tadi kan ada tuh yang di depan tadi, kenapa kita harus sukacita? Apa tuh? Kenapa? Karena Allah itu. Nah, ini nih. Karena kita orang yang beriman. Yuk, ada pesan. Kenapa harus kita bersukacita? Karena Allah, karena kalau kita mengajarkan pahala kebajikan, Allah akan menggandakannya 1-700 kali lipat. 100-700 kali lipat pahala. Terus? Dah. Yang tadi yang harus memperbanyak tadarus, tilawah. Kita harus memperbanyak tadarus, ikhtikaf, tilawah Al-Quran, bersedekah, infak, zakat, Dan zikir kepada Allah. berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Ya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk mereka, ya. Jadi, mari sama-sama di akhir tadi sudah diingatkan oleh teman-teman antum, ya. Amal-amalan di bulan Ramadan kita perbanyak, ya, tadi tadarus, tilawah Al-Quran, i'tikaf, berzikir kepada Allah dan lain-lain. Siap ya? Agar kita mendapatkan tadi ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dinilai oleh Allah mencapai derajat takwa. Ketika kita sudah diampuni, mendapatkan ketakwaan, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih sebagai rasa terima kasih hadiah dari panitia dan ustadznya, ya. Silakan diterima. Ya, sama-sama. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sekali lagi, perhatikan. Perhatikan. Ya, tadi pesannya ya, malam ini sempatkan tadi di tahajud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan mohon ampun saya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Sampaikan mohon ampun saya, mohon maaf saya kepada orang-orang yang pernah saya berbuatin dosa. Siap ya? Kemudian siapkan diri dengan sukacita untuk menghadapi bulan Ramadan dengan baik. Kemudian disiapkan di bulan Ramadan untuk banyak melakukan amal-amal tadi yang sudah disebutkan. Tadarus Al-Quran tilawah buat targetan, sedekah, terus apa lagi tadi? Zikir kepada Allah, terus apa lagi? Ya, tadarus, i'tikaf, tarawih atau qiyamul lail yang tidak akan pernah terputus. Ya, terima kasih. Ya, tadi berdua silakan maju ke depan, antum sama antum. Enggak, ini aja. Ya, demikian yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami semuanya dan kita menjadi pribadi-pribadi yang akan membanggakan agama Islam, menjadi pribadi-pribadi Islami, Qurani, dan kita semuanya sama-sama yang hadir di sini bisa bertemu, bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.